ditunjukkan kepada wartawan, maka kesimpulannya juga ijazah UGM-nya palsu. Lagi-lagi ini masalah ijazah palsu. Ijazah palsu diduga punya mantan presiden RI yang ke-7. Ini pemburu-pemburu ijazah palsu yang kemarin ke UGM, TPU apa? Tim Pembela Ulama dan aktivis. Nah, dalam hal ini mereka diundang dalam forum silaturahmi purnawirawan TNI dan tokoh masyarakat. Nggak tahu ini tokoh masyarakat yang mana. Jadi diundang bukannya silaturahmi, tapi malah bercerita atau membuat narasi ijazah palsu dimunculkan dalam forum silaturahmi itu. Di situ kan ada purnawirawan TNI. Maksudnya apa di situ? Jadi biar tidak salah duga atau gimana, ya diduga lah. Coba simak video ini sampai akhir ya, bosku. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para purnawirawan, tokoh masyarakat, pertemuan dengan Pak Jokowi pertamanya baik waktu kita bicara tentang istilah silaturahim, tapi ketika masuk ke masalah ijazah yang harus dia buktikan dan diperlihatkan, dia mulai tegang. Pak Bapak, tujuannya bagus silaturahmi, tapi ada embel-embelnya itu. Menginginkan melihat ijazah Jokowi, Bapak Jokowi yang asli. Ini maksudnya apa? Maksudnya pengennya apa? Gitu. Kalau silaturahmi ya silaturahmi lah, halal bihalal. Momennya tepat itu bulan Syawal. Gitu ya. Karena memang esensinya dua, kita silaturahim dan sekaligus kan untuk minta Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya, yang ternyata hal itu tidak bisa diperlihatkan sebagaimana kelanjutan dari berbagai momen, termasuk ketika berada di ruang pengadilan juga tidak bisa menunjukkan, gitu ya. Maka mungkin konklusinya bahwa satu, tidak ada, atau dua, ada tapi palsu, gitu ya. Nah, Pengadilan itu ada pertimbangan ya Bapak. Siapa yang menggugat? Jadi bukti-buktinya itu harus dibawa, gitu. Bawa ini bukti bahwa ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Buktinya di mana? Dari media cetak, digital. Itu kan kevalidannya belum tentu bisa diverifikasi. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kemudian ternyata di saat itulah kita bisa melihat Joko Widodo pembohong. Di saat itu, ketika itu dia mengatakan bahwa tidak akan ditunjukkan ijazah selain perintah pengadilan. Tapi ternyata kemudian terberitakan dia menunjukkan ke wartawan. Jadi saat itu juga terbukti dia pembohong. Ini maksudnya nih, ini bukan diduga lagi. Pembohong, bahaya nih. Bisa berbalik arah nanti ini. Hanya mau oleh pengadilan diperintahkan, tapi dia menunjukkan ke wartawan, tidak menunjukkan ke kita. Itu. Dan ternyata dari menunjukkan ke wartawan itu bahwa ijazah palsunya insya Allah terbukti. Ya ada pertimbangan lah. Memberitahu kepada wartawan, media cetak. Tapi kan dengan catatan tidak boleh membawa foto apapun. Hanya untuk lihat ini otentik atau tidaknya. Tidak mungkin itu wartawan bilang misalnya itu asli atau aspal. Lah kalau ke ente buat apa? Maksudnya apa gitu? Dari mana? Karena waktu menunjukkan ijazah itu ke wartawan, wartawan tanya, ya kan? Soal pakai kacamata,
gitu. Jadi fotonya foto yang beredar ijazah itu dengan yang ada di media sosial, nggak ada lagi. Beredar di media sosial, emang jamin yang beredar itu pasti asli itu? Aduh, gimana orang nih disamakan dengan di media sosial, parah amat. Dan ternyata yang disebut asli itu yang seperti itu, dan itu sudah dianalisis secara saintifik oleh Dr. Rismond maupun Dr. Roy Suryo. Taunya dari mana yang seperti itu? Emang lihat sendiri? Hah? Dibuktikan saintifik maksudnya apa? Hah? Ijazah aslinya dia belum diliatin, saintifik dari media-media begitu? Hah? Waduh, waduh, waduh. Baik foto maupun phone face atau lain-lainnya, bahwa kalau itu adalah ijazah aslinya, maka itu palsu. Jadi ini didasarkan nih, tadi si Bapak bilang ini dari foto font face, font style itu sama foto Bapak Jokowi. Di situ katanya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, waktu di UGM terbukti skripsi palsu, karena skripsi yang ditunjukkan oleh pihak UGM adalah apa yang sudah difoto oleh Dr. Rismond dan sudah dianalisis secara saintifik bahwa itu palsu. Jadi waktu di UGM terbukti bahwa skripsi Joko Widodo palsu. Nah ini nih, skripsinya palsu. Pihak UGM menunjukkan bahwa skripsi Pak Jokowi seperti ini, padahal Rismond itu sudah memoto gitu. Tapi kuatan mana Rismond sama pihak kampus yang bilang bahwa ijazahnya asli dan Rismond bilang itu palsu? Lah kuatan yang pihak pendidikan atau yang bukan? Wah parah ini mah, bolak-balik aja nih. Dan ketika di Solo kita menyaksikan, tidak menunjukkan, tapi setelah itu ditunjukkan kepada wartawan, maka kesimpulannya juga ijazah UGM-nya palsu. Maka kita akan berburu terus ijazah itu. Saya kira intinya itu ya. Ya saya kira mudah-mudahan, karena ini bagian dari 3 jenis korupsi, financially corruption, korupsi finansial, satu, yang kedua authority corruption, korupsi kekuasaan, itu diawalinya adalah dari documentary corruption, korupsi dokumen mulainya. Oleh karena itu mohon dukungan dari bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, kita untuk terus berjuang membuktikan bahwa skripsi Joko Widodo palsu dan berjuang ijazah Joko Widodo palsu, sehingga nanti semua kebijakannya palsu dan Joko Widodo adalah presiden palsu. Kita pernah punya presiden palsu, maka tidak sah semua kebijakannya itu. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosku ini aneh bosku ya, forum silaturahmi gitu kan, namanya silaturahmi itu, ini kan momennya bulan Syawal ya, mungkin halal bihalal kali ya, tapi dikasih panggung orang-orang seperti ini untuk berbicara. Ini forum silaturahmi tokoh purnawirawan loh, dan tokoh masyarakat. Tokoh masyarakatnya tokoh masyarakat apa gitu. Terus ini dibilang juga kalau seandainya itu palsu, semua kebijakannya palsu. Ini bahaya loh. Dibilang Bapak Presiden itu presiden palsu, kebijakan semuanya palsu, dan dianggap gugur kebijakan-kebijakan beliau.
Padahal kebijakan-kebijakan beliau itu banyak juga yang bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Contohnya, jalan-jalan, infrastruktur itu berjalan dengan baik. Untuk apa? Untuk mobilisasi masyarakat, rakyat, ya untuk berdagang, untuk bekerja, itu kan manfaatnya banyak. Coba kalau misalnya infrastruktur itu jalannya jelek, tidak bakal terdistribusi dengan baik gitu. Dan banyak rakyat khususnya di Indonesia Timur itu mendapat dampak positif atas kebijakan-kebijakan Bapak Jokowi. Dilihat dari yang kemarin datang ke UGM ini banyak kan yang umurnya udah uzur ya, bapak-bapak dan ibu-ibunya ya. Emang kerjaannya apa mereka ini kok sampai ke sana? Aduh, pengen sekali melihat ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu. Jadi kalau mau ikut aturan, tim TPU ini dan aktivis itu punya bukti, ajukanlah ke pengadilan, ke pihak berwenang. Toh sekarang Pak Jokowi jadi masyarakat sipil kok. Mungkin kemarin waktu jadi presiden agak sulit, mungkin sekarang lebih mudah. Ngapain ke sana, ke UGM, ke rumah Pak Jokowi, hanya bikin kisruh aja. Jadi saudara-saudaraku, semua yang berjalan masalah tentang ijazah Pak Jokowi itu asli atas palsu, jadi dikembalikan kepada bosku semua ya, pasti ada pro kontra gitu. Jadi kita harus memahami secara keseluruhan dan yakin Indonesia itu negara hukum, jadi bukan asal geruduk aja, tempuhlah dengan jalur hukum tuh untuk pembelajaran rakyat Indonesia. Jadi jangan apa-apa tidak jelas, tidak ada juntrungannya, koar-koar begitu ya, harusnya ke pihak yang berwenang aja lah. Jadi sekian dulu bosku, mudah-mudahan bosku dilimpahkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusannya, dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih saudaraku atas dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.